Shalom semua, nama saya Masaran Banjar Nahor dengan NIM 22010437. Saya dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen Grup B. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari Sejarah Pemikiran Kristen yang dibawakan oleh Bapak Dr. Lius Waru MTH. Sejarah Pemikiran Kristen tentang Dogma. Sejarah pemikiran Kristen tentang dogma dapat didefinisikan sebagai suatu kepercayaan yang dianggap benar oleh gereja atau komunitas Kristen dan dianggap sebagai kebenaran yang tidak dapat diragukan atau dipertanyakan. Salah satu awal pemikiran Kristen tentang dogma dapat ditemukan dalam Konsili Nicaea pada tahun 325 Masehi, di mana para uskup Kristen menghasilkan syahadat Nicaea yang menjadi dasar iman Kristen sampai saat ini. Syahadat ini menyatakan kepercayaan bahwa Yesus adalah anak Allah yang lahir dari Bapa sebelum segala zaman dan bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Syahadat Nicaea juga menetapkan keyakinan Kristen tentang Roh Kudus sebagai bagian dari Trinitas. Seiring berjalannya waktu, gereja Kristen mengembangkan dogma-dogma lain yang menjadi bagian dari keyakinan Kristen seperti doktrin tentang dosa asal, kebangkitan, dan kehidupan yang abadi. Beberapa dogma ini dikembangkan melalui proses konsili dan sinode gereja, di mana para pemimpin gereja memperdebatkan dan memperjelas ajaran Kristen. Pada abad ke-16, reformasi Protestan mengguncang gereja Kristen dan menghasilkan pemikiran baru tentang dogma dan otoritas dalam agama Kristen. Reformator seperti Martin Luther dan John Calvin menekankan pentingnya keyakinan pribadi dalam iman Kristen serta mengkritik kebijaksanaan gereja dalam menetapkan dogma-dogma. Pengertian dogma. Istilah dogma berasal dari bahasa Yunani dakeo yang berarti meyakini. Jadi pengertian awalnya terkait sikap percaya. Sebagai biasa atau umum, dogma berarti opini atau hal yang dipandang benar. Dalam pengertian ini, setiap orang memiliki dogma, artinya memiliki opini, cara pandang atau prinsip yang diyakini benar. Sebuah dogma ialah fokus pada misteri pewahyuan dari Allah. Benar dan salahnya dogma itu harus ditempatkan pertama-tama dalam rangka iman akan Allah yang tampak dalam diri Yesus Kristus. Objek iman Kristen ialah Allah, bukan dogma. Suatu dogma itu benar bukan demi rumusan, melainkan karena memadai untuk membantu gereja semakin teguh beriman kepada Allah. Dogma juga dapat memainkan peran penting dalam menentukan identitas agama atau kepercayaan, serta dalam mengatur praktik dan perilaku pengikutnya. Dogma dapat menunjukkan prinsip-prinsip dasar agama atau kepercayaan, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan atau kekuatan spiritual lainnya, dan membantu memahami tujuan hidup dan keberadaan manusia. Pengertian sejarah pemikiran Kristen tentang keyakinan Allah Bapa. Kristen percaya bahwa Allah Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar dan Maha Kuasa. Konsep ini muncul dalam kitab suci Kristen yaitu Alkitab, dan telah menjadi dasar keyakinan Kristen sejak awal gereja. Menurut sejarah Kristen, konsep Allah Bapa Maha Kuasa berasal dari tradisi Yahudi. Kitab suci Yahudi yaitu Tanakh atau Alkitab Ibrani mengajarkan tentang kekuasaan dan keagungan Allah yang Maha Kuasa. Konsep ini kemudian diadopsi oleh para pengikut Yesus Kristus dan dijadikan dasar keyakinan mereka tentang Allah. Salah satu kisah dalam Alkitab yang menunjukkan kekuasaan Allah Bapa adalah kisah penciptaan di kitab Kejadian. Dalam kisah ini, Allah Bapa menciptakan alam semesta dengan kekuasaannya yang luar biasa. Selain itu, Alkitab juga menyebutkan bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang sangat kuasa, seperti keabadian, kebijaksanaan, dan keadilan. Konsep Allah Bapa Maha Kuasa juga terus berkembang seiring berjalannya waktu. Pengertian sejarah pemikiran Kristen tentang keyakinan Yesus Kristus. Dogma keyakinan tentang Yesus Kristus adalah salah satu doktrin dasar dalam agama Kristen. Dogma ini menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang diperanakkan secara ajaib oleh Roh Kudus, lahir dari perawan Maria, dan merupakan satu-satunya jalan menuju keselamatan manusia. Keyakinan ini didasarkan pada ajaran yang ditemukan dalam Perjanjian Baru di dalam Alkitab, di mana Yesus Kristus dijelaskan sebagai Mesias atau Sang Juru Selamat yang datang untuk menebus dosa-dosa manusia melalui kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya dari kematian pada hari ketiga. Dogma keyakinan tentang Yesus Kristus telah diwariskan dari generasi ke generasi dalam tradisi gereja Kristen. Sejumlah konsili gereja pada masa lampau menghasilkan pernyataan-pernyataan resmi tentang doktrin ini, seperti Konsili Nicaea
pada tahun 325 Masehi dan Konsili Kalsedon pada tahun 451 Masehi yang menyatakan keyakinan Kristen tentang Kristus sebagai Tritunggal namun satu pribadi. Sejarah pemikiran Kristen tentang keyakinan Roh Kudus. Dogma keyakinan tentang Roh Kudus adalah salah satu doktrin dasar dalam agama Kristen. Dogma ini menyatakan bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal, bersama dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus sebagai anak Allah. Keyakinan ini didasarkan pada ajaran yang ditemukan dalam Perjanjian Baru di dalam Alkitab, di mana Roh Kudus dijelaskan sebagai penghibur dan pembimbing yang hadir dalam kehidupan orang percaya dan memberikan karunia-karunia rohani seperti pengertian, kebijaksanaan, iman, dan kekuatan.